Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Imfajar Rizky. Saya ingin menyampaikan hasil individu saya dari kerja kelompok keuangan negara, yaitu materi APBD Desa Bantal yang berletak di Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke dalam PowerPoint-nya, ada beberapa bahasan yang ingin saya sampaikan untuk tambahan materi agar lebih lengkap. Yang pertama yaitu pengertian APBD desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa disingkat BD, rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui ditetapkan dengan peraturan desa sebagai pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa, pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam APBD desa berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Lalu anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab atas sebesar-besarnya kemakmuran kemasyarakatan desa dan APBD desa tahun anggaran 2021 termuat dalam Perdes APBD Desa 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Lalu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan tentang APBD Desa diatur pada Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa lebih lanjut dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Lalu ada Permen Desa PDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan, yaitu 1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa dan menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara atau stabilitas sistem keuangan dan melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 ini atau COVID-19. Lalu selanjutnya ada teknis penyusunan, ada beberapa teknis penyusunan yang juga harus diperhatikan, yaitu dari tata kelola desa. Yang pertama adalah pendapatan desa. Pendapatan desa bisa dijelaskan di sini adalah ditetapkan dalam APBD desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum yang penerimaannya. Lalu belanja desa di sini yang dimaksud adalah disusun secara seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah pembiayaan desa. Pembiayaan desa, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tersebut. Lalu ada referensi Silpa. Silpa itu adalah dalam menetapkan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahunan, anggaran sebelumnya, agar sesuai dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan,
Adanya sisa dana masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa ada pemerintah desa, lalu BPD, lalu perwakilan warga atau tokoh masyarakat, lalu yang terakhir adalah bupati. Peran pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa masing-masing yang terlibat penyusunan APBD desa partisipatif mempunyai peran-peran sendiri. Contoh-contohnya seperti peran kepala desa, yaitu ia menyiapkan SK tim penyusun, lalu membahas Raperdes APBD desa dan Raperdes APBD desa perubahan bersama BPD. Lalu menetapkan Perdes APBD desa dan Perdes APBD desa perubahan. Selanjutnya menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD desa dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa. Dan menetapkan bendahara desa, lalu menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan yang terakhir adalah menetapkan pengelolaan aset desa. Peran yang selanjutnya adalah peran sekretaris desa atau sekdes, memimpin penyusunan rencana, kerja dan anggaran atau RKA, menyiapkan Ranperdes APBD desa, Ranperdes APBD desa perubahan, dan pertanggungjawaban APBD desa. Yang ketiga, memeriksa rekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana, lalu menyusun rancangan APBD desa, baik desa maupun desa perubahan, lalu mendokumentasikan proses penyusunan APBD desa. Yang terakhir adalah dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Lalu peran BPD di sini yaitu membahas Raperdes APBD desa ini dan APBD desa perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama dan pada kesesuaian RAPBD desa dengan RKP desa. Dan terakhir, mengawasi proses penyusunan implementasi. Lalu peran masyarakat di sini yaitu konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses. Yang kedua adalah agregasi kepentingan, mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda setiap individu. Yang ketiga adalah memilih preferensi yang sebagai menjadi prioritas program dan kegiatan. Lalu monitoring dan evaluasi. Yang kelima adalah terlibat dalam penyusunan RKA sesuai tema kegiatan tersebut. Lalu peran bupati, ada juga peran bupati di sini yaitu melakukan evaluasi. Yang kedua melakukan pembinaan, yang ketiga melakukan pengawasan. Lalu yang keempat adalah dalam melaksanakan tugas tersebut, bupati melimpahkan tugas kepada camat dalam satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Tahapan penyusunan rancangan APBD desa harus disusun oleh pemerintahan desa setelah bupati atau wali kota. Menetapkan peraturan bupati atau wali kota mengenai pedoman penyusunan APBD. Peraturan ini mengetahui besaran dana desa untuk masing-masing setiap desa, yaitu seperti mengetahui berapa saja setiap desa menerima uang APBD tersebut. Ini menjadi kewajiban sebagai bupati dan wali kota untuk selalu menyampaikan dan mensosialisasikan kepada desa-desa tersebut yang akan menjadi garapan untuk turunnya dana APBD desa. Memang sangat diperlukan dalam perancangan APBD desa maupun setelah direalisasikan, yaitu turut serta dalam semua pihak untuk memajukan dan merealisasikan APBD tersebut agar tidak dipermainkan dana-dananya. Lalu langsung masuk ke materi yang ada di PowerPoint. Di PowerPoint kembali ditegaskan di sini yaitu pendapatan belanja desa biasa disebut rencana APBD desa ini diatur dalam
diatur dalam UU nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan. Pemerintah desa dalam menyusun APBD desa harus dimusyawarahkan dengan permusyaratan BPD. Lalu dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tentang desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan kepada bersama Badan Permusyawaratan Desa. Lalu masuk ke dalam proses penyusunan APBD desa. Ada beberapa ketentuan penyusunan APBD desa. Yang pertama adalah APBD desa disusun berdasarkan peraturan desa atau RKP desa. APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran, yaitu terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya. Lalu yang kedua, rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antar kepala desa bersama Badan Permusyawaratan BPD. Jadi antar kepala desa setempat harus berkomunikasi dan harus saling sepakat dengan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu BPD. Yang ketiga, APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Jadi jika APBD tersebut belum ditetapkan dengan Perdes sebelum tanggal ditetapkan, maka kemungkinan akan hangus. Lalu yang selanjutnya, teknis penyusunan APBD desa. Beberapa teknis yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD desa agar berjalannya sesuai permintaan dan teknis agar tidak terjadi masalah. Yang pertama adalah pendapatan desa. Yang kedua yaitu belanja desa. Yang ketiga adalah pembiayaan desa. Lalu yang keempat adalah ada silpa. Sisa lebih perhitungan anggaran. Yang kelima adalah pihak-pihak terlibat yang terlibat dalam penyusunan APBD desa tersebut. Lalu di sini ada sedikit gambaran pendapatan dari APBD Desa Bantal yang kami dapatkan di tahun 2020. Jumlah pendapatan desa Bantal pada tahun 2020 sebesar 1.818.291.399. Pendapatan asli tersebut, desa tersebut yaitu 75 juta atau sekitar 4,14%. Lalu pendapatan transfer yang diperoleh sebesar 1.740 juta atau bisa dikonversikan 95,7%. Lalu dana alok desa sebesar 1,827 miliar atau sebesar 61%. Lalu yang kedua adalah dana alokasi desa 638 juta. Yang ketiga adalah bagi hasil pajak dan retribusi. Lalu yang terakhir ada pendapatan lain-lain, bunga bank 3 juta sebesar 3 juta. Lalu ada di sini total jumlah belanja terdapat 2.061 yang terbagi menjadi 5, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, lalu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Lalu terdapat defisit yaitu sebesar 243.187.251. Nah, di sini terdapat kenaikan pendapatan dari sebelumnya di tahun 2020 yaitu sebesar 1.818. Di 2021 mulai mendapatkan peningkatan yaitu sebesar 100
juta, yaitu menjadi 1.948.253. Pendapatan asli desa yaitu tetap di angka 75, sama-sama di angka 75. Lalu pendapatan transfer di sini mengalami kenaikan yaitu 1.871.753 atau sebesar 96% yang di tahun 2020 yaitu sekitar 94%. Lalu terbagi menjadi 3 pendapatan transfernya yaitu dana desa 1.158 atau 59%. Lalu dana alokasi desa sebesar 657 juta atau 34%. Lalu yang ketiga adalah bagi hasil pajak dan retribusi 55,535 atau 7%. Nah, pendapatan lain-lainnya yaitu berupa bunga bank yaitu 1.500.000. Nah, di sini jumlah belanja juga agak naik seiring bertambahnya dengan naiknya jumlah pendapatan. Di sini jumlah belanja juga mengalami kenaikan dari 2020. Yang 2020 terdapat menurun, di 2021 mengalami penurunan, berarti mengalami defisit perbelanjaan sekitar 100 juta kurang, yang dipergunakan dalam 5 hal. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 786.584 atau 40%. Lalu yang kedua adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 630.302 atau dikalkulasikan 32%. Yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 64.373 dikonversikan menjadi 3%. Lalu yang terakhir adalah bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 27.315.300 atau 1% saja. Yang kelima adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar 451.450, bisa dikonversikan 24% saja. Lalu defisit yang terjadi di sini adalah 11 juta dari sebelumnya, yaitu 11.772.836. Nah, di sini mungkin teman-teman ingin mengetahui yaitu yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa itu apa. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa itu seperti kegiatan-kegiatan yang terjadi di desa, itu mengambil uang dari situ. Lalu pelaksanaan pembangunan, yaitu pembangunan baik dari infrastruktur bangunan atau jalan, atau pembangunan yang terjadi di desa. Yang ketiga adalah pembinaan kemasyarakatan, yaitu seperti tempat-tempat pembinaan masyarakat seperti rumah sakit jiwa atau panti sosial. Lalu yang selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Ya. Pemberdayaan masyarakat di sini seperti pemasukan masyarakat yang berada di desa, yaitu seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat itu pelatihan masyarakat, pelatihan bertani segala macam. Lalu yang kelima itu penanggulangan bencana darurat atau dana mendesak desa. Biasa digunakan ya seperti namanya, bencana darurat, bencana alam maupun bencana yang dibuat. Itu menggunakan dana tersebut yang jika digunakan, contoh-contohnya yang digunakan sekarang ini seperti dana COVID, itu menggunakan dana tersebut. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah dari yang kami diskusikan, yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran kemasyarakatan desa dan APBD desa tahun 2020 dan 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Jika aspek tersebut sudah dilaksanakan, maka akan terjadinya keadilan, kemajuan dari desa tersebut, baik itu dari segi pola pembangunan maupun dari segi tata kelola desa, lalu kemajuan dalam segi pola pikir juga dari masyarakat desa tersebut. Sekian dari saya Fajar Rizky, NIM H1A1201115. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfa Beriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.